Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Akbar Alfiansyah, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan presentasikan sebuah program kasir e-commerce yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan produk dan transaksi, di mana program ini mengimplementasikan konsep array satu dimensi, array multidimensi, sorting, prosedur, dan fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Sebagai pendahuluan, jadi aplikasi kasir sederhana ini dirancang untuk mengelola transaksi belanja yang ditulis dalam bahasa C++ dengan antarmuka berbasis tag yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan produk dan juga pengelolaan transaksi. Lalu pada pembahasan presentasi ini ada pun beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah tujuan dan perbaikan dari program lama. Jadi pada tugas sebelumnya kita juga sudah melakukan program e-commerce seperti ini. Namun kita lihat nanti perbaikannya seperti apa. Lalu ada array one dimensional, ada multidimensional, logika penyortiran, prosedur, function, dan nanti kita lihat output hasilnya seperti apa dan kesimpulannya. Adapun tujuan dari presentasi kali ini, yang pertama adalah memperbaiki program sebelumnya pada tugas kedua, yang kedua pengumpulan ujian akhir semester, yang ketiga mempermudah proses transaksi penjualan produk secara sederhana, lalu ada penampilan informasi produk dan laporan secara efisien, selanjutnya mempelajari penggunaan program dan dalam berbelanja, lalu mempelajari struktur program, array satu dimensi, multidimensi, penyortiran, prosedur, dan juga function. Lalu terkait dengan kekurangan program lama, yang pertama adalah belum ada validasi input. Jadi sebenarnya validasi ini sudah ada, validasi input dasarnya saja, tetapi masih bisa ditingkatkan untuk menangani kasus edge case. Seperti ketika produk itu tidak ada, maka akan memberitahukan bahwasanya produk itu tidak ada. Karena yang sebelumnya adalah jika produk itu tidak ada, maka proses transaksi akan tetap berjalan. Lalu yang kedua adalah manajemen stok, yaitu program mengurangi stok saat transaksi, tetapi belum ada fitur tambahan stok ataupun pengelolaan produk baru ataupun melakukan edit pada produk yang ada. Yang terakhir adalah tidak ada tampilan nota ketika transaksi telah selesai. Kita memasuki ke materi yang utama. Yang pertama adalah array satu dimensi. Array satu dimensi ini adalah digunakan untuk menyimpan nama produk dan satuan produk. Contohnya adalah array products name. Bisa kita lihat pada bagian kode, itu digunakan untuk menyimpan nama produk seperti laptop, mouse, dan keyboard. Sedangkan array product unit itu untuk menyimpan satuan seperti unit atau pieces. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempermudahkan penyimpanan dan pengambilan data berdasarkan indeks. Digunakan dalam fungsi seperti display produk untuk menampilkan daftar produk. Yang kedua adalah array multidimensi. Array multidimensi digunakan untuk menyimpan harga dan stok produk. Array produk detail adalah array 2D yang menyimpan harga di kolom pertama dan stok di kolom kedua. Bisa dilihat pada bagian yang kanan, itu di bagian kode. Untuk bagian yang kiri merupakan harga, untuk yang bagian kanan adalah merupakan stok. Fungsinya untuk apa? Array multidimensi yaitu untuk menyimpan data terkait produk, harga, dan stok dalam satu struktur. Lalu yang kedua adalah digunakan dalam fungsi seperti perform transaction untuk memproses pembelian dan mengurangi stok. Selanjutnya adalah logika penyortiran. Jadi logika penyortiran adalah program ini menyediakan fitur sorting untuk mengurutkan produk berdasarkan harga, stok, ataupun nama. Di sini saya menggunakan tiga-tiganya. Jadi nanti ada 6 case yang akan dibagi antara pengurutan melalui harga, pengurutan melalui stok, dan juga pengurutan melalui nama. Fungsi dari logika penyortiran ini sendiri adalah memungkinkan pengguna untuk melihat produk berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan metode perform sorting dengan untuk menentukan urutan. Berikut merupakan lanjutan dari quote sebelumnya, bahwasanya di sini saya buat ada 6 case sorting. Jadi ada 6 jenis sorting. Yang pertama adalah sorting berdasarkan harga ascending, lalu harga descending, lalu stok ascending, stok descending, lalu nama ascending, nama descending. Hasilnya ditampilkan seperti pada quote di bawah. Prosedur ini digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Contohnya adalah prosedur display product.
digunakan untuk menampilkan daftar produk dan perform transaction itu untuk melakukan transaksi. Fungsinya untuk apa? Itu untuk memisahkan tugas-tugas tertentu ke dalam blok kode yang terorganisir lalu mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program. Berikut merupakan program dari perform transaction. Di sini nanti akan diberikan output pada slide terakhir terkait dengan penggunaannya seperti apa. Lalu ini lanjutan dari transaksi. Jadi ketika sudah melakukan transaksi pembayaran nanti akan ada cetak nota dan juga pengembalian uangnya. Ini menu baru yang sebelumnya belum ada pada tugas 2. Jadi ditambahkan add product. Nanti ketika produk itu sudah ditambahkan kita bisa lihat hasilnya juga di bagian lihat produk. Lalu fitur selain penambahan produk, kita juga menambahkan pada edit produk. Jadi kita dapat melakukan edit, ada list program yang sudah ada, dan itu akan mengubah langsung data produknya untuk menjadi list produk yang baru. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan tugas dan mengembalikan nilai. Contohnya fungsi adalah proses purchase, di mana untuk memproses pembelian dan mengembalikan total harga, sedangkan calculate tax itu untuk menghitung pajak sebesar 10%. Untuk besaran ini itu tergantung dari kitanya mau atur seberapa, cuma dari program yang saya buat adalah 10%. Fungsinya untuk apa? Itu menguraikan nilai yang dapat digunakan dalam perhitungan atau logika program, lalu untuk memisahkan logika bisnis ke dalam blok kode yang reusable. Berikut tampilannya terkait dengan proses pembelian produk dan juga menghitung pajak. Adapun beberapa fitur tambahan yang sudah ditambahkan pada program ini dibandingkan pada tugas kedua. Antara lain yang pertama adalah pada menu admin itu kita berikan menu menambah produk baru, mengedit produk yang ada dan juga cari produk. Lalu untuk laporan stok, di sini kita menampilkan laporan stok semua produk. Nah, tapi di laporan stok ini karena dia bentuknya laporan, jadi kita tambahkan fitur tanggal dan waktu. Lalu ada lihat pembelian terakhir dan nota, yang sebelumnya kita tidak bisa menampilkan riwayat pembelian terakhir dan juga detail transaksi dalam bentuk tampilan nota sederhana. Selanjutnya adalah pajak dan satuan produk, di mana sebelumnya belum ada. Kita tambahkan besaran pajak dari total harga dan juga informasi tentang satuan produk, di mana sebelumnya nama produk itu masih dalam satuan, misalkan laptop 15 inci ataupun di sini kita bisa pisahkan menjadi laptop dengan satuan incinya yang terpisah. Baiklah, kita masuk kepada bagian output. Di sini saya akan mendemonstrasikan dengan source code tadi yang pada bagian awal itu menampilkan output seperti apa. Yang pertama adalah menampilkan daftar produk. Ketika kita pilih menu 1, maka akan tertampil produk awal sebagai berikut. Ada laptop, mouse, keyboard, monitor, dan printer. Di sini bagian transaksi, nanti ketika kita pilih 2, kita akan pilih dulu produk yang ingin dibeli ada berapa banyak. Di sini saya berikan contoh 3, lalu kita masukkan produk pertama adalah laptop, pembeliannya 1 unit, mouse 1 unit, keyboard 1 unit. Nah, lalu setelah itu nanti dia akan menghitung dari 3 barang tersebut berapa total harga sebelum pajak, lalu ketika dihitung dengan pajak, harga setelah pajak berapa. Di sini kita tambahkan juga yang sebelumnya belum ada. Ketika kita masukkan jumlah uang yang dibayarkan, misalkan di situ 18 juta, maka kita akan ketahuan kembaliannya seharga berapa. Yang ketiga adalah menu sorting produk. Jadi ketika kita klik sorting produk, di bagian nomor 3 akan tertampil 6 case tadi yang dijelaskan di awal. Kita ada 6 case. Yang pertama adalah berdasarkan harga ascending, harga descending, stok ascending, stok descending, nama ascending dan nama descending. Untuk contoh di sini saya menggunakan sorting produk dengan harga ascending. Untuk fitur yang keempat adalah tambah produk baru. Di sini ketika kita milih tambah produk baru, yang tadinya produknya hanya 5, kita tambahkan 1 produk baru yaitu gamepad.
dengan satuan unit, harga 500.000, stok 10 unit. Ini dapat ditambahkan setiap saat. Lalu ada edit produk. Jadi karena apabila terdapat kesalahan ternyata dalam stok, itu kita bisa melakukan edit produk, bisa tertampil pada bagian kanan. Itu kita ganti pada produk nomor 2 yang mouse, kita ganti dengan mouse wireless, di mana perubahan edit ini tidak hanya perubahan pada nama produk, namun dapat merubah harga dan juga stok. Di sini kita tambahkan menu cari produk dengan alasan apabila ini produknya banyak, karena contoh hanya 5 produk, jadi masih bisa dilihat. Kalau produknya banyak akan kesusahan, jadi salah satu fitur penting adalah penambahan cari produk. Di sini kita contohkan melakukan pencarian monitor, lalu hasilnya adalah produk ditemukan monitor dengan satuan unit harga 2.500.000, stok 80 unit. Ini pada bagian laporan stok, di mana ketika kita pilih menu 7, maka akan muncul laporan stok produk saat itu. Jadi ada tanggal dan waktu yang tertampil uh, sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah lewat pembelian terakhir, di mana ketika kita sudah melakukan transaksi, kita masih bisa melihat riwayat pembelian terakhir pada menu bagian 8. Di mana ini pembelian yang tadi kita lakukan, ada 3 pembelian laptop, mouse, dan keyboard. Sebagai kesimpulan, program ini adalah solusi sederhana untuk mengelola kasir e-commerce dengan fitur manajemen produk, transaksi, dan juga laporan stok, di mana program ini mengimplementasikan konsep array satu dimensi, array multidimensi, sorting, prosedur, dan juga fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Manfaat dari program ini memudahkan admin kita sebagai admin dalam mengelola produk dan membantu pengguna dalam melakukan transaksi dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, untuk perkembangannya adalah ke depan program ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti penyimpanan ke dalam database, integrasi pembayaran online, dan antarmuka grafis yang lebih interaktif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada masukan, saya dengan senang hati menerimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.